Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila riwayatul adli anhu ta'dilun. Adapun riwayatnya orang adil anhu dari syekh, ta'dilun adalah ta'dil terhadap syekh. Riwayatnya orang adil dari seorang syekh itu kan sekaligus ta'dil terhadap syekh itu. Kalau saya meriwayatkan hadis yang saya terima dari guru saya, itu kan merupakan ta'dil tak langsung terhadap guru saya. Ta'dil yakni ta'dil kebalikannya jarah atau tajrih ya. Ta'dil itu artinya mensifati orang dengan sifat-sifat yang baik. Kalau ada pertanyaan begini, bagaimana jawabannya? Riwayatnya orang adil yang berasal dari seorang guru, itu kan penilaian adil terhadap guru itu. Fal jawabu min wajhaini. Adapun jawaban terhadap pertanyaan itu adalah ada dua wajah. Al-awwalu adapun yang pertama, anna la nusallimu, bahwa sesungguhnya kita tidak menerima, tak setuju kalau dikatakan riwayatnya orang adil dari syekh dianggap ta'dil terhadap syekh, kami tidak sepakat. Fa innal adla qad yarwi, karena sesungguhnya orang adil kadang-kadang meriwayatkan orang adil aman dari seseorang. Lau su'ila, yang andai kata ditanya orang adil anhu tentang aman, la tawaqqaf anhu, niscaya dia ragu fihi di dalam aman. Kalau murid, kadang-kadang seseorang yang adil meriwayatkan hadis dari seorang guru yang kalau kemudian ditanya tentang gurunya itu apakah dia adil apa tidak, ada kemungkinan dia ragu juga untuk menjawab. Au jarahahu, atau malah mencela kepada aman, yakni menjarah ya, bukan mentakdil, malah menjarah. Wa qad ra'ainahum, dan kita melihat mereka para ulama, rawau meriwayatkan mereka aman dari seseorang, idza su'ilu, yang jikalau mereka ditanya anhu tentang aman, addaluhu marratan wa jarrahuhu ukhra, mereka mengadilkan kepada aman marratan sesekali, wajarrahu dan mereka mentajrih kepada aman ukhra pada kali yang lain. Kita melihat para ulama zaman dulu meriwayatkan hadis dari seseorang yang kalau mereka ditanya tentang orang itu, kadang-kadang ia menyatakan adil, dalam waktu yang sama mereka menyatakan sebaliknya. Au qalu, atau mereka mengatakan la nadri. Dengan demikian farrawi anhu sakitun an ta'dilihi, maka adapun orang yang meriwayatkan dari syekh itu sukut saja dari mengadilkan syekh. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis dari seorang syekh tanpa mengatakan dia adil atau tidak adil, tidak bisa dianggap itu menyatakan adil. Walau kana sukutu anil jarhi ta'dilan, andai kata ada sukut dari jarh dianggap ta'dil, lakana sukutu anil ta'dili jarhan, niscaya ada apa sukut dari ta'dil adalah jarah. Kalau tak berkomentar, tidak menjarah dianggap ta'dil, maka tak berkomentar dianggap jarah juga.
Kalau diamnya seseorang dalam arti tidak menjoroh dianggap ta'dil, maka sebaliknya sukut itu sendiri bisa dianggap sebagai joroh. Walau wajaba ayyakuna rawi, dan niscaya wajib ada siapa rawi, idza jarraha apabila menjarah siapa rawi, man kepada orang, rawa yang meriwayatkan siapa rawi anhu dari man, mukadziban nafsahu adalah mendustakan terhadap dirinya. Kalau sukut itu dianggap ta'dil, berarti kalau kemudian rawi itu menjarah terhadap gurunya, berarti dia telah mendustakan dirinya. Wa li'anna syahadatal far'i laysa ta'dilan lil asli. Dan karena kesaksian cabang tidak berarti ta'dil terhadap asal. Ini menyangkut syahada ala syahada ya. Di depan disinggung tentang syahada ala syahada. Menyaksikan kesaksian orang yang bersaksi ya. Si A yang mestinya melakukan kesaksian di depan pengadilan tidak bisa hadir. Akhirnya si A minta kepada si B agar supaya ia disaksikan bahwa dia menyaksikan. Sehingga kemudian B yang datang ke pengadilan bersaksi atas kesaksian si A. Si A itu adalah asal, si B namanya far'u. Kesaksian far'u itu tidak dianggap sebagai ta'dil terhadap asal. Malam yusarri, selama tidak menegaskan siapa far'u bahwa asal itu adalah adil. Kalau dibantah kan beda antara syahadah dan riwayah kan. Yang kita bicarakan sekarang kan riwayah bukan syahadah. Jawabannya memang banyak perbedaan antara riwayat dan syahadah. Waftiraqur riwayati wasyahadati, adapun berpisahnya atau perbedaan riwayat dan syahadah fi ba'dit ta'abbudati, di dalam sebagian ta'abbudat, perkara-perkara yang wajib diterima apa adanya, la yujibu farqan fi hadzal mana, adalah tidak mewajibkan adanya perbedaan di dalam substansi ini. Memang banyak perbedaan antara riwayat dan syahadah. Namun perbedaan itu tidak harus membedakan antara keduanya dalam soal ini. Kamalam yujib, sebagaimana tidak mewajibkan apa iftiraq, farqan adanya perbedaan, fi man'i qabuli riwayatil majruhi wal majhuli, di dalam tidak bolehnya menerima riwayatnya orang majruh dan orang majhul. Majruh orang yang telah dicacat. Wa idza lam yajuz ayyuqala, dan apabila tidak boleh dikatakan la yashhadu al-adlu ala syahadatil adli, la yashhadu al-adlu illa ala syahadati adlin, tidak boleh bersaksi siapa orang adil kecuali atas kesaksian orang adil. Lam yajuz, maka tidak boleh, dzalika apa hal itu, fir riwayati, di dalam riwayat. Wajib fiha, dan wajib di dalam riwayat, ma'rifatus syaikh wal asri, mengetahui sosok syaikh dan sosok asal, hatta yunzaru fi hadihima, hatta yunzaru fi hadihima,
sehingga dapat dikaji tentang keadaan as-syekh dan asal. Fa'ingkilah jikalau ditanya. Ini kan kita berbicara tentang hadis mursal ya. Hadis mursal kalau menurut ulama hadis adalah hadis di mana rawi sahabatnya tak disebut. Tapi dalam pengertian yang lebih luas, mursal itu adalah hadis yang terputus. Ada perawi yang tak disebut. Dalam hal ini berbeda pendapat apakah diterima apa tidak. Fa'ingkila jikalau ditanya, Al-an'anatu kafiyatun fir riwayat. An-ana itu adalah cukup di dalam riwayat. An-ana itu adalah periwayatan hadis yang menggunakan kata an ya. An-anu, an-anu, an-anu. Itu namanya an-ana. Periwayatan secara an-ana itu kan cukup. Ma'anna qawlahu rawa fulanin an fulanin an fulanin. Padahal perkataan orang meriwayatkan siapa sefulan dari si fulan dari si fulan, yahtamilu ma lam yasma'hu fulanun an fulanin. Padahal perkataan si fulan meriwayatkan itu dari fulan memungkinkan akan sesuatu. Lam yasma'hu yang tidak mendengar hu kepada amma fulanun an fulanin siapa fulan an si fulan. Si A dari si B, si B dari si C. Kan ada kemungkinan si A tak mendengar langsung dari si B. Ada kemungkinan B tak melihat langsung, tidak mendengar langsung dari C. Bal balaghahu biwasitatin, melainkan sampai apa hadis kepada fulan dengan pelantaraan. Wa ma'al ihtimali yuqbalu, dan dengan adanya kemungkinan dapat diterima. Wa mislu dzalika fi syahadati la yuqbalu. Adapun hal yang semacam itu di dalam kesaksian tak dapat diterima. Ini untuk memperkuat bahwa beda antara riwayat dan syahadah. Lebih murah riwayat daripada syahadah. Buktinya periwayatan secara an-anah itu bisa cukup. Dari anu. Padahal ada kemungkinan ia tidak mendengar langsung si fulan dari si fulan. Padahal hal yang seperti itu kalau dalam syahadah tak bisa. Ya. Kunna kita menjawab. Hadza idza lam yujib farqan fi riwayatil majhuli. Adapun hal ini terjadi bila mana tidak meniscayakan kepada adanya perbedaan di dalam meriwayatkan di dalam riwayatnya orang majhul. Wal mursalu marwiyun an majhulin. Hadis mursal itu kan diriwayatkan dari orang yang majhul kan. Yang dimaksud majhul rawi yang tak disebut. Fayam bagi an la yuqbala, maka seharusnya tidak diterima. Summal an-anatu, kemudian adapun an-ana periwayatan dengan menggunakan an-anu jarat al-adatu, berlaku apa kebiasaan biha dengan an-ana fil kitbati, di dalam penulisan, dalam cara penulisan fil kitbati. Fa innahum, sesungguhnya mereka para ulama istafqalu, menganggap berat mereka an yaktubu, menulis mereka inda kulli ismin, pada tiap-tiap nama. Mereka berat kalau untuk mengatakan rawa an fulanin sama an minhu, ia meriwayatkan dari si fulan dengan cara mendengar daripada si fulan.
Para ulama hadis zaman dahulu merasa berat kalau setiap nama harus disebut samaan minhu ya. Dia mendengar dari si fulan dengan cara mendengar langsung daripadanya. Wasahhu anil kirtasi wal waqti, dan mereka mengirit kertas dan waktu. An yudayyi'uhu, mereka tidak mau membuang-buang kertas dan waktu. Fa'aujazu, maka mereka pun menyingkat ya. Itu kebiasaan para ulama. Jadi meskipun periwayatan dengan menggunakan an seperti itu ada kemungkinan tak mendengar langsung, tapi kalau melihat kebiasaan ulama hadis zaman dahulu, sesungguhnya mereka dari yang satu dan dari yang lain sesungguhnya mendengar langsung. Akan tetapi mengingat merasa berat untuk selalu menulis samaan minhu, akhirnya ya ditulis secara singkat, samaan minhunya tidak disebut ya. Wa innama yuqbalu fi riwayati dzalika, dan hanya saja diterima di dalam riwayat apa hal itu, idza ulima bi sarihi lafzihi, apabila diketahui dengan ketegasan lafalnya, au adatihi, atau kebiasaannya rawi, annahu, bahwa sesungguhnya dia, yuridu bihi as-samaa, adalah bermaksud bihi dengan an bermaksud as-samaa, kepada mendengar langsung. Artinya dapat diterima riwayat dengan an-ana kalau diketahui berdasarkan kebiasaan bahwa yang ia maksud dengan an-anu itu adalah mendengar langsung. Fa idza lam yurid as-sama'ah, maka kalau rawi tidak bermaksud sama, fa huwa mutaraddidun baina al-musnadi wal mursali, maka adapun hadis itu diragukan apakah dia musnad atau mursal. Musnad itu yang bersambung ya. Oleh karena itu kalau masih mutaraddid fala yuqbalu, maka tidak diterima. Al-jawabus tsani wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas